selamat datang di channelku, channel Apa Sih Wer. Jurnalku hari ini aku ingin memasak, tepatnya membuat kue bolu kukus, ya, kue bolu kukus zebra. Nah, ini aku mulai untuk menyiapkan 4 butir telur karena kita butuhnya 4 butir telur. Kemudian aku masukkan 4 butir telur, kemudian aku pecahkan ke dalam baskom. 4 butir telurnya ini dipakai secara bersamaan ya untuk kuning dan putih telur. Beda dengan kue chiffon. Kalau kue chiffon itu cara membuatnya itu dipisah antara kuning telur dan putih telurnya. Mohon maaf untuk kulitnya terjatuh. Oke. Setelah 4 putih telur ini, kita juga tadinya menyiapkan gula, ya. Gulanya ini kita memakai lebih kurang 170 gram gula pasir. Boleh kalian bisa pakai gula halus atau gula pasir, ya. Nah, selesai untuk kuning dan putih telurnya, 4 butir telur ya, kita masukkan ke dalam baskom. Kemudian kita mengambil gula ya, yang sudah kita siapkan, 170 gram gula ya. Lebih kurang kalau pakai sendok makan, kalau tidak ada timbangan di rumah, itu sekitar 17 sendok makan ya. 17 sendok makannya gimana? 17 sendok makannya tidak munjung gitu ya, kalau bahasanya itu peres ya, tidak terlalu munjung. Kemudian kita kasih 1 sendok teh ya, 1 sendok teh SP sebagai emulsifier, jadi mengembangnya dan lebih halus nanti kuenya. Setelahnya kita pakai baking powder. Baking powdernya juga pakai 1 sendok teh baking powder ya. Di sini aku langsung aja ambil 1 sendok teh baking powdernya. Aku lebih suka nggak siap-siapin gitu sih, langsung aja dari baking powdernya langsung aku ambil 1 sendok teh, kita masukkan. Ini sebagai pengembang ya, sebagai pengembang. Kalau dirasa tadi waktu ambil 1 sendok tehnya kurang, bisa ditambah, dan di sini aku tadi tambahin sedikit karena aku rasa kurang 1 sendok teh. Kemudian kita ambil juga vanilinya. Vanili kita pakai vanili bubuk, itu setengah sendok teh aja ya, atau sesuai selera. Kalau dirasa aromanya udah cukup strong, kalau nggak mau terlalu strong, boleh kita pakai agak dikurangin ya. Ini aku pakai setengah sendok teh aja seperti ini. Nah, vanili bubuknya boleh kalau pakai vanila ekstrak, itu juga bisa teman-teman. Kalau vanila ekstrak itu pakainya kalau misalnya vanili bubuknya setengah, berarti kalau vanila ekstrak bisa 1 sendok teh. Aku lebih suka bubuk sih daripada vanila ekstrak. Setelah itu kita ambil, persiapkan untuk mixernya. Setelah semua kita masukkan ke dalam baskom ya, bahan-bahan yang sudah saya sebutkan tadi, bisa langsung untuk di mixer teman-teman ya. Kita mulai untuk mixer, mulai dari kecepatan rendah dulu ya. Kita mulai dengan kecepatan rendah dulu agar tercampur dulu sebentar. Kemudian kita naikkan kecepatan secara perlahan. Bolu kukus ini sangat simpel sekali pembuatannya dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sini aku mixer langsung, setelah kecepatan aku naikkan menjadi kecepatan penuh sampai dirasa adonan mixernya ini
tapi tidak terlalu putih ya, mungkin karena gulanya itu tidak terlalu encer juga, jadi kayak semacam putih berjejak begitu. Jadi adonannya kita mixer sampai dirasa adonan sampai putih berjejak ya. Dan sudah agak mengembang sedikit dari sebelumnya dan halus, agak adonan putih berjejak. Bagian yang paling saya suka dari membuat kue itu adalah bagian mixer ini. Entah kenapa ya, kayak asik aja gitu melihat adonannya dan seru gitu. Kita aduk rata sampai gulanya juga sudah halus ya, sudah larut. Kemudian semua bercampur rata. Kalau pakai mixer yang duduk juga nggak apa-apa, lebih enak bun. Kalau aku kan gak punya nih ya, jadi aku pakai manual di tangan teman-teman. Ini aku pakai mixernya merek Maxpion sih. Adanya itu di rumah, jadi aku pakai itu dan cukup awet. Aku pakai udah bertahun-tahun dan sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Nah, kita aduk terus sampai dirasa adonan putih berjejak. Kita putar-putar baskomnya karena ini manual ya mixernya. Nah, kita putar. Nah, ini sudah mulai dia agak mengembang dan sudah mulai untuk putih berjejak. Oh ya, selagi kita memixer ini, kita sudah siapkan untuk panci dandang atau apa namanya ya, buat steamer ya, untuk men-steam adonannya menjadi kue bolu. Nah, ini sudah mulai agak mengental, putih berjejak ya, bisa dilihat. Nah, udah mulai mengental, putih berjejak. Setelah adonan ini dirasa sudah cukup untuk mengembang, putih berjejak ya, kental, kita nanti akan masukkan tepung terigu protein sedang. Di sini memakai protein sedang, tepung terigunya segitiga biru ya. Itu sekitar 200 gram teman-teman. 200 gram tepung terigu protein sedang. Setelah protein sedang, tepung terigu protein sedang, kita masukkan lagi, kita siapkan santan ya. Santan kita di sini pakai santan 65 ml aja ya, santan kental 65 ml. Kemudian minyak goreng. Nah, ini mulai masukkan tepung secara perlahan sambil diaduk ya. Tepung terigu protein sedang 200 gram atau sekitar 20 sendok makan. 20 sendok makan juga peras ya, tidak terlalu peras sih, agak mengembung dikit tapi tidak terlalu mojok juga. Begitu. Nah, ini aku turunkan kecepatannya ketika sedang mengaduk, lalu aku beri sedikit demi sedikit minyak sayur atau minyak goreng ya. Sedikit demi sedikit minyak sayur atau minyak gorengnya itu aku pakai 120 ml teman-teman.
120 ml. Kemudian aku masukkan santan, 65 ml santan. Di sini aku pakai merek ini ya. Nah, santan kentan 60 ml. Tetap diaduk rata. Aku hentikan sejenak. Di sini aku juga memakai susu kental manis. Boleh susu bubuk atau susu kental manis. Kalau susu kental manis, aku memakai sekitar 30 gram. Ya, 30 gram susu kental manis. Atau kalau mau beli saset boleh, satu saset itu sekitar 26 gram atau 30 ml ya. Jadi pakai susu kental manis boleh, creamer boleh, atau susu bubuk juga bisa teman-teman. Susu bubuk biasanya aku juga pakai sekitar susu bubuk, satu saset susu bubuk. Kemudian kasih air sekitar 20 ml gitu. 20 ml air ya, dirasa secukupnya rasanya. Jika dirasa cukup kental untuk susunya boleh, kalau susu bubuk. Kemudian aku masukkan. Nah, berhubung ini aku memakai susu kental manis. Kalau susu bubuk ya sekitar kita pakai aja biasanya kan 70. Kalau satu saset Denko itu kan 75 gram ya kalau nggak salah. Aku pakai setengahnya biasanya. Nah, ini pakai 120 ml tadi aku minyaknya secara perlahan aku masukkan lagi. Untuk minyaknya tetap aku aduk. Boleh sih sebenarnya langsung diaduk pakai spatula, tapi di sini aku lebih yakinnya gitu pakai mixer gitu. Nah, masukkan minyaknya secara perlahan. Kemudian ini di sini aku juga memberinya garam teman-teman nanti. Ya, jangan lupa untuk kasih garam setengah sendok teh aja atau dirasa sesuai selera aja. Nah, dengan kecepatan jangan terlalu tinggi ya teman-teman, kecepatan rendah aja. Kita tetap aduk sampai dia tercampur merata. Untuk tepung, minyak, susu, santan, sampai dia dirasa sudah tercampur rata. Nah, ini aku pakai sedikit garam, setengah sendok teh garam aja, sesuai selera ya. Biar nanti rasanya seperti ada gurih-gurihnya teman-teman. Nah, kita aduk. Agar tercampur dengan merata. Untuk gulanya sendiri juga sesuai dengan selera. Kalau dirasa kita cicipin ya, kalau dirasa kurang manis ya boleh untuk ditambahin. Tapi kalau aku sih ya 170 gram tadi atau 17 sendok makan tadi udah lumayan untuk tidak membuat gigi ngilu kalau memakan bolu kukus. Tidak terlalu manis tapi juga tidak terlalu tidak manis, jadi pas teman-teman. Apalagi ada garamnya jadi cukup gurih. Oke, ini sudah mulai selesai. Kemudian siapkan 2 tempat lagi ya. Kita bagi adonan menjadi 3 bagian.
terserah mau bagiannya yang banyak yang apa, tapi di sini aku bagi untuk yang rasa pandan itu agak lebih banyak daripada rasa coklat. Ini aku bagi menjadi 3 bagian untuk rasa pandan, coklat, dan ori. Orinya di sini nggak aku pakein apa-apa, jadi murni yang putih ya. Setelah kita bagi menjadi 3 bagian, kita memakai, kalau aku di sini pakai pasta perisa dari kupu-kupu rasa pandan. Untuk rasa coklatnya di sini aku memakai coklat bubuk kokoa, tapi kalau aku bandingkan rasanya daripada coklat bubuk, mending dikasih pasta coklat aja atau dark coklat yang sudah dilelehkan begitu. Nah, ini aku mulai kasih sedikit saja untuk rasa perisa pandan. Aromanya udah mulai kecium teman-teman. Kalau nanti teman-teman bikin, aduh, rasa pandannya tuh kayak pengen segera makan gitu. Nah, kita aduk langsung secara merata untuk pandannya. Kita sisihkan dulu. Jangan sampai ada perisa yang tidak teraduk ya teman-teman, karena biasanya itu nanti bisa bikin kalau kegigit atau apa rasanya itu jadi pahit gitu. Jadi usahakan merata ya. Nah, aduh, hijaunya itu udah mulai, kalau lihat hijau-hijau tuh ya. Nah, kalau anda teman-teman itu mau lebih hijau lagi bisa ditambahin, tapi jangan terlalu hijau ya teman-teman. Di sini aku pakai kokoa untuk coklat bubuknya. Ya, coklat bubuk ini aku pakai sesuai selera aja, dirasa untuk warnanya udah pas dan dirasa udah cukup. Secara kentalannya juga aku perhatikan, jadi jangan terlalu banyak juga, lebih kurang 2 sendok makan aja, 2 sendok makan peres lah ya. Dikit aja sesuai adonan yang kalian untuk seberapa bagian nih coklatnya gitu, dirasa cukup aja. Nah, karena kalau pakai coklat bubuk kokoa ini itu, kalau misalnya warnanya seperti agak muda gitu ya ketika di adonan, tapi ketika dia sudah dikukus itu warnanya menjadi lebih semakin gelap begitu teman-teman. Nah, dirasa di sini warnanya masih muda, aku tambahin lagi. Lebih baik jangan teman-teman, yang penting rasanya udah mulai 2 sendok makan menurut aku sudah cukup ya, karena nanti warnanya walaupun di sini masih terlalu muda, tapi ketika nanti dikukus dia menjadi lebih gelap begitu. Nah, ini aku coba masukkan lagi, jadi sekitar kalau di total 2 sendok makan bubuk kokoa ya. Kalau mau pakai pasta perisa rasa coklat juga lebih enak lagi teman-teman ya. Di sini aku mencoba untuk memakai coklat bubuk. Kalau untuk pakai susu coklat mungkin saya rasa tidak saya sarankan. Kenapa? Karena dia sudah manis teman-teman. Ini kan sudah manis, kalau ditambahin untuk coklat susu coklat, jadi nanti cairannya pun jadi semakin encer dan rasa juga terlalu manis. Nah, ini sudah mulai menurut aku sudah pas.
Kemudian kita siapkan loyang. Nah, di sini aku pakai loyang persegi, teman-teman. Ya, lebih kurang tingginya sekitar 10 cm, 11-12 cm lah. Aku nggak terlalu ngukur. Nah, nanti bisa aku spill ya di deskripsi. Nah, kita mulai masukkan. Ya, ini tadi adonannya kena percikan dari coklat bubuknya ya, teman-teman. Nah, sebelumnya untuk loyangnya bisa kalian olesin dulu dengan margarin dan ditaburi tepung. Jadi nanti ketika kita keluarkan, ketika sudah matang, bolu kukusnya tidak nempel, teman, tidak nempel dan gampang gitu dikeluarin. Jadi jangan lupa untuk loyangnya diolesin margarin atau tepung ya, tepung dan margarin. Kita olesin margarin dulu, kemudian tepung. Nah, kita selang-seling dulu teman-teman ini. Nah, yang hijau dulu terserah sesuai dengan kreativitas teman-teman. Ya, jadi ini ada 3 warna nanti. Ada putih, coklat, dan hijau. Aduh, anakku sudah mulai nggak sabar ini. Sesuai selera aja mau dibikin kayak gimana. Kita mulai isikan sedikit demi sedikit ya, seperti membatik ya. Oke. Sampai adonan habis ya, teman-teman. Kita sampai adonan habis. Namanya aja kue bolu zebra ya. Jadi kita bikin gimana nanti bisa kayak selang-seling gitu warnanya. Oke, sampai semuanya habis, adonan kita masukkan ke dalam loyang. Selagi nanti kita panaskan, kan sudah kita panaskan untuk kukusannya, entah itu pakai panci kukus atau pakai dandang ya, boleh, atau pakai steamer juga boleh ya. Kalau sudah panas, langsung dimasukkan aja, langsung dimasukkan. Monggo, kalau kukusan atau pakai panci kukus atau dandang itu panasnya menggunakan api sedang sampai besar, tapi jangan terlalu besar juga dan jangan terlalu kecil, yang sedang ya, sedang aja, antara sedang ke besar boleh ya, tapi jangan terlalu maksimal ya nanti untuk apinya. Kebiasaan mama ya, adonan itu kalau masih nempel di tempat wadahnya itu kayak aduh eman banget gitu rasanya. Oke, langsung pokoknya sampai itu nggak ada adonan ya, sebisa mungkin di wadahnya begitu. Ada yang sama nggak nih sama aku? Nah, ini sudah semua adonan sudah dimasukkan ke dalam loyang.
pokoknya sampai bersih ya. Dasar emak-emak ini ya. Apakah ya namanya juga emak-emak begitu. Jangan lupa nanti sebelum ditaruh di kukusannya itu kita hentakkan dulu ya teman-teman. Kita hentakkan dulu untuk adonan yang ada di dalam loyangnya. Kita hentakkan agar gelembung-gelembung udara yang di dalam itu keluar. Kita hentakkan dulu. Nah, kemudian setelah selesai, dirasa kukusannya juga sudah panas, kita masukkan ke dalam kukusan dan kita tutup ya. Jangan lupa untuk tutup kukusan itu kita alasi atau kita lapisi dengan lap bersih ya teman-teman, agar nanti airnya itu tidak jatuh ke dalam adonan. Nah, oke. Mengembang kalau sudah sekian menit, ini kita kukus sekitar 30 menit ya teman-teman. Dikukus 30 menit, sekiranya kita tusuk dengan tusukan sate atau bambu, tusukan bambu, dirasa sudah tidak ada yang menempel di tusukannya, berarti kue bolu sudah siap dan sudah matang untuk diangkat. Nah, kan untuk di lidinya juga sudah tidak ada yang menempel, cukup kalis berarti untuk adonannya sudah kalis ya. Oke, kita angkat dari kukusan. Wah, mengembang teman-teman. Sisi-sisinya kita sisir seperti ini agar mudah dilepas. Baunya udah di seluruh rumah ini teman-teman. Anak aku sudah mulai, mama sudah jadi, mama sudah jadi ya. Lalu kita taruh ke dalam loyang. Kita potong. Aduh, ini lembut banget dan enak teman-teman. Terlihat dari adonannya empuk ya, seperti squishy, empuk dia juga. Nah, ketika dipencet dia kembali juga cukup empuk banget ini teman-teman. Nah, dan lembut. Gimana nak rasanya? Aku sudah coba. Enak. Empuk enggak? Empuk banget enggak? Coba kasih mama copek. Kelihatan empuk enggak? Empuk ya. Enak. Rasanya gurih. Ada coklatnya. Ada coklatnya. Oke, dadah. Tuh, jatuh kan?